Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Rafiansyah dengan NIM 95 dari Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan apa yang sudah dijelaskan dalam materi PTI atau Pengantar Teknologi Internet. Oke, yang pertama kita akan menjelaskan protokol TCP atau IP dan model OC. Internet tidak akan berfungsi tanpa adanya protokol komunikasi. Yang paling mendasar dan penting adalah TCP atau IP, singkatan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. TCP bertugas membagi data menjadi paket-paket kecil, memastikan semuanya sampai dengan lengkap dan urut. Sementara IP bertugas menentukan kemana data itu harus dikirim ke alamat tujuan. Untuk pemahamannya lebih konseptual, ada model OC atau Open System Interconnection, sebuah kerangka berisi 7 lapisan komunikasi data. Yang pertama physical, yang kedua data link, yang ketiga network, yang keempat transport, yang kelima session, yang keenam presentation, yang ketujuh application. Model ini membantu teknisi dan pengembang memahami peran tiap bagian dari komunikasi jaringan. Yang kedua ada Domain Name System atau DNS dan IP address. Di dunia internet, setiap perangkat memiliki alamat unik yang disebut IP address, seperti 192.168.0.1. Namun karena alamat ini tidak mudah diingat, digunakanlah sistem DNS atau Domain Name System yang menerjemahkan alamat seperti www.example.com menjadi IP address. DNS ibarat buku telepon internet. Tanpa DNS, penggunaan harus mengetik angka rumit setiap kali ingin membuka situs web. Yang ketiga ada web, HTTPS dan HTML. Ketika kita mengakses situs web, data dikirim melalui protokol HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Versi amannya adalah HTTPS yang menggunakan enkripsi SSL atau TLS untuk melindungi data dari penyadapan. Sementara itu, tampilan halaman web dibangun menggunakan HTML, Hypertext Markup Language, bahasa dasar yang menentukan struktur dan konten visual halaman. Yang keempat, ada keamanan internet, firewall atau VPN. Dalam dunia yang penuh ancaman digital, firewall berfungsi sebagai penjaga gerbang jaringan. Ia menyaring lalu lintas data yang masuk dan keluar untuk mencegah akses tidak sah. Sedangkan VPN, Virtual Private Network, mengenkripsi seluruh koneksi internet, menyamarkan alamat IP pengguna, dan menjaga privasi saat berhubung ke jaringan publik. Yang kelima ada cloud computing dan teknologi virtualisasi. Cloud computing memungkinkan data aplikasi disimpan serta diakses melalui internet tanpa bergantung pada perangkat lokal. Teknologi ini mendukung layanan seperti Google Drive, AWS, dan Microsoft Azure. Di balik cloud ada virtualisasi. Teknologi yang memungkinkan satu server fisik dijalankan sebagai beberapa mesin virtual, meningkatkan efisiensi dan stabilitas sistem. Yang keenam ada Internet of Things atau IoT. Internet of Things adalah konsep di mana perangkat sehari-hari dari kulkas hingga lampu terhubung ke internet dan dapat saling berkomunikasi. IoT memungkinkan otomatisasi skala besar dalam rumah, industri hingga kota pintar atau smart city. Yang ketujuh ada tren terkini atau 5G dan edge computing. Teknologi 5G membawa kecepatan tinggi, latensi rendah, dan koneksi lebih masif dibanding 4G. Ini membuka pintu untuk inovasi seperti mobil otonom, augmented reality, dan real-time robotics. Bersamaan itu hadir edge computing, di mana pemrosesan data dilakukan dekat sumber data, bukan di cloud pusat, mengurangi delay dan beban jaringan. Yang ke-8 ada aplikasi teknologi internet. Internet telah menjadi tulang punggung berbagai sektor. Pertama ada e-commerce, memungkinkan transaksi lalu lintas dalam hitungan detik. E-learning memberikan akses pendidikan kepada siapapun dimanapun. Telemedicine atau e-government dan smart manufacturing hanya sebagian dari inovasi yang sedang berkembang pesat. Yang ke-9 ada keamanan
atau kebutuhan yang tidak bisa ditawar. Di tengah pertumbuhan teknologi, keamanan internet hanya harus menjadi prioritas. Firewall, VPN, enkripsi, dan autentifikasi dua faktor hanyalah awal. Kita juga membangun budaya digital yang sadar resiko dan bertanggung jawab. Internet telah mengubah dunia dari sebuah eksperimen akademik menjadi jantung globalisasi digital. Tapi pemahaman teknis tentangnya bukan hanya untuk pada insinyur, melainkan untuk semua yang ingin menjadi warga digital yang cerdas, aman, dan sadar kekuatan informasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.